Salam Kerahiman. Hari ini 6 Mei. Temanya belajar seumur hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary 6:20. Pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar aku bagaimana hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. Suster Faustina katakan, pengajarku adalah Maria. Bunda Maria sebagai ibu, sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai penghibur, sebagai teman sahabat dari Suster Faustina. Bunda Maria adalah pengajarku, guruku. Karena ia selalu mengajar bagaimana hidup bagi Allah. Kalau kita lihat kehidupan Bunda Maria, fokusnya hanya satu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dia tidak banyak pertanyaan, tidak banyak bantahan, tidak banyak juga hal-hal yang dilakukan dengan keraguan, tapi dia sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana hidup untuk Tuhan. Tuhan punya rencana, dia melaksanakan. Dia tidak komplain, dia tidak merasa khawatir dengan banyak kemungkinan-kemungkinan, tapi yang dia lakukan adalah dia percaya akan firman Tuhan, percaya akan rencana Tuhan, dan dia sebagai hamba melaksanakan perintah-perintah atau rencana-rencana Tuhan tersebut. Dan Suster Faustina katakan, karena dia belajar dari Bunda Maria, maka rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hati Bunda Maria. Kita juga bisa belajar seperti Suster Faustina belajar kepada Bunda Maria sebagai guruku, sebagai ibuku, sebagai pengajar dari bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita hidup bagi Allah. Kita hening sejenak. Terima kasih atas kesabaranmu, Bunda Maria. Bimbinglah aku untuk selalu jadi muridmu. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan kita membaca kitab suci, kita merenungkan kehidupan dari Bunda Maria. Sejak kedatangan malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Bunda Maria dan kehidupannya selanjutnya dia jalani sebagai manusia biasa yang perlu mengikuti cacah jiwa, yang perlu juga pergi mengunjungi Elizabeth saudaranya yang sedang juga hamil tua. Dan setelah Yesus lahir, dia juga mengalami hal-hal yang biasa-biasa. Seolah tidak ada pertolongan Tuhan, dalam arti dia harus melahirkan di palungan karena hotelnya sudah penuh. Dia pun harus pergi mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak-anak untuk supaya tidak ada juru selamat. Dan di dalam kehidupan Bunda Maria selama di Mesir juga, menurut saya dia mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja. Itu semua dia jalani pasti dengan kesusahan, dengan pengalaman-pengalaman baru, pergi ke daerah yang baru, tanpa pertolongan. Ada banyak hal yang dihadapi, kesulitan hidup sehari-hari. Tapi dengan kelembutan dan kerendahan hatinya, Suster Faustina banyak belajar dari Bunda Maria.
kita pun bisa lakukan hal yang sama. Terima kasih, salam kerahiman.